Baik, selamat sore semuanya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengauditan siklus pendapatan untuk transaksi penjualan kredit. Nah, sekarang kita bahas siklus pendapatan lainnya selain penjualan kredit, yaitu untuk penjualan tunai dan jika terjadi penyesuaian penjualan seperti ada retur atau penghapusan piutang. Nah, jadi di sini yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu pertimbangan aktivitas pengendalian untuk transaksi penerimaan kas dari transaksi penjualan tunai. Nah, jadi aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas sistem penjualan tunai ini itu digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang terkait dengan review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Jadi kalau review kinerja itu review dulu kinerja sesungguhnya dari penjualan tunai itu dibandingkan dengan anggarannya atau perakiraan dan dibandingkan dengan kinerja periode sebelumnya. Kemudian untuk pengolahan informasi di situ ada dibagi lagi menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Kalau pengendalian yang umum dia terkait operasional dari penjualan tunainya, kemudian pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang digunakan, dan kalau pengendalian aplikasi dia berlaku untuk pengolahan aplikasi secara individual. Jadi di pengendalian pengolahan informasi ini kita akan melihat apakah transaksi penjualan tunai itu adalah sah, sudah diotorisasi dengan semestinya, kemudian apa sudah diolah secara lengkap dan akurat. Nah, kemudian kalau pengendalian fisik ini jelas melihat bagaimana keamanan fisik dari aktiva yang dijual dan bagaimana penjagaannya, apakah sudah memadai apa belum. Kemudian untuk pemisahan tugas, ini bagaimana pembebanan tanggung jawab, apakah sudah diberikan pada orang yang berbeda-beda dalam memberikan otorisasi, kemudian orang yang mencatat transaksi penjualan itu berbeda, kemudian yang menyimpan juga berbeda, jadi nggak di satu orang saja ya, karena kalau hanya diserahkan kepada beberapa tugas diserahkan pada satu orang, takutnya bisa disalahgunakan dan dilakukan kecurangan di sana. Nah, jadi aktivitas pengendalian ini diperlukan untuk menghindari adanya salah saji material yang disebabkan oleh kelemahan dari pengendalian. Nah, jadi aktivitas pengendalian itu bisa mengatasi berbagai masalah seperti misalnya bisa dilihat penerimaan kas yang telah disetor ke bank tapi ternyata belum dicatat di jurnal penerimaan kas, atau penerimaan kas itu sudah dicatat tapi belum disetor ke bank, atau ada kesalahan posting penerimaan kas dia nyaplir jadi nggak penerimaan kas mungkin kemana dicatatnya sehingga ada salah saji, kemudian penerimaan kas dicatat dalam jumlah yang salah, jadi nominalnya keliru, atau adanya pencatatan penerimaan kas pada periode akuntansi yang salah, jadi misalnya harusnya diakui pada periode berikutnya ternyata sudah diakui di periode ini supaya terlihat penjualannya banyak. Jadi dengan adanya aktivitas pengendalian kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Kemudian untuk dokumen dan catatan yang kiranya dibutuhkan oleh auditor ketika melakukan audit siklus pendapatan yang ini, itu dibutuhkan remittance advice, itu dokumen yang dikirim ke pelanggan bersama dengan faktur penjualan. Kemudian kalau berikutnya ada dokumen pre-list, ada kertas perhitungan kas, laporan ringkasan kas harian, slip deposit yang sudah tervalidasi, kemudian file transaksi penerimaan kas, dan jurnal penerimaan kas. Nah, fungsi-fungsi di dalam penjualan tunai ini bisa dibagi lagi ya menjadi 3. Ya, itu yang pertama ada fungsi penerimaan kas, kedua ada fungsi pendepositan kas di bank, dan yang ketiga fungsi pencatatan penerimaan kas. Jadi kalau di fungsi penerimaan kas ini dia ada resiko di sini mungkin saja kas itu dicuri ketika sebelum atau bisa juga sesudah pencatatan penerimaan kas. Jadi di sini ada juga resiko ada kesalahan yang terjadi dalam pengolahan kas yang diterima. Mungkin salah dicatat, salah catat atau salah posting. Gitu. Nah, jadi di sini fungsi pengendalian di fungsi penerimaan kas itu harus diterapkan supaya
uang kas yang diterima itu benar-benar didokumentasikan, sudah benar-benar dicatat, dan keamanannya terjaga. Jadi di sini terkait dia dengan asersi keberadaan atau keterjadian, asersi kelengkapan juga, dan penilaian dan pengalokasian. Kemudian fungsi yang kedua, deposit kas di bank. Jadi di sini pengendaliannya biasanya berbentuk adanya keharusan pendepositan semua penerimaan kas pada hari itu juga. Jadi kalau perusahaannya besar, ya kan kas yang mengalir tuh pasti besar ya jumlahnya, sehingga harus langsung didepositkan ke bank supaya menghindari adanya tindak-tindak kecurangan terhadap kas yang ada pada hari itu. Jadi langsung didepositkan ke bank. Jadi di sini bisa dilakukan pengecekan secara independen antara transaksi yang terjadi dengan kertas perhitungan kas. Jadi ini untuk asersi keberadaan dan keterjadian dan asersi kelengkapan. Kemudian fungsi yang ketiga ada pencatatan penerimaan kas. Di sini dia fungsi ini bisa memberikan kepastian. Pengendalian dalam fungsi ini bisa memberikan kepastian bahwa hanya penerimaan yang valid dan semua penerimaan yang aktual yang dicatat pada jumlah yang tepat. Jadi penerimaan yang valid itu maksudnya terotorisasi, kemudian benar-benar aktual, benar-benar ada transaksinya yang dicatat pada jumlah yang tepat. Jadi itu udah asersi keberadaan dan keterjadian, asersi kelengkapan, dan asersi penilaian dan pengalokasian. Jadi prosedur pengendaliannya itu bisa dengan banyak cara, misalnya pengendalian akses yang mencatat, akses yang mengubah data, atau pemisahan tugas antara yang menjurnal, kemudian mencatat penjualan berdasarkan kas harian, dan dilakukan rekonsiliasi. Jadi pengendaliannya bisa berupa hal-hal tersebut. Kemudian penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Jadi di sini maksudnya pemahaman terhadap SPI, struktur pengendalian intern dari perusahaan. Itu kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi itu bisa dilakukan dengan wawancara, observasi, melihat-lihat dokumen, melihat audit periode sebelumnya kalau ada. Jadi auditor harus berusaha memahami SPI yang ada di perusahaan seperti apa. Jadi misalnya untuk fungsi penerimaan kas, auditor bisa mencari tahu apakah mesin register kas itu digunakan. Jadi kalau di kasir kan ada tuh mesin register kas yang benar-benar ketika ada transaksi terjadi baru mesinnya bisa terbuka. Nah, mesin itu biasanya dikunci dengan kunci yang hanya dipegang oleh siapa yang dipercaya untuk memegang kunci itu misalnya. Kemudian auditor bisa menanyakan apakah ada pemeriksaan periodik selama ini atas prosedur penggunaan mesin register kasnya. Misalnya siapa yang mencatat kas awal hari itu, kemudian siapa yang hari itu berwenang untuk berinteraksi ya dengan mesin register kas ini. Yang kemudian untuk fungsi yang deposit kas di bank. Jadi auditor bisa mencari tahu, misalnya contoh pertanyaannya, apakah ada pengecekan independen atas kesesuaian kas dan cek yang diterima dengan kertas perhitungan kas. Jadi pencatatannya ya. Kemudian apakah kas yang diterima hari itu didepositkan juga ke bank hari itu juga. Kemudian untuk fungsi yang ketiga, auditor bisa bertanya apakah sudah ada pemisahan tugas, apakah sudah ada pengecekan secara independen, dan apakah dilakukan rekonsiliasi bank secara independen secara periodik. Jadi ini untuk mengetahui struktur pengendalian intern perusahaan itu dia sudah sejauh apa, sudah sebagus apa sih, sehingga nanti baru auditor bisa menetapkan prosedur audit apa lagi yang harus dia lakukan setelah mengetahui pengendalian seperti apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan selama tahun yang diaudit itu. Nah, kemudian selanjutnya auditor akan melakukan penetapan risiko pengendalian. Nah, jadi salah saji dan pengendalian yang diperlukan, yang perlu dikembangkan lagi oleh auditor. Jadi setelah dia sudah tahu kan SPI-nya seperti apa nih yang perlu ditambahkan lagi untuk lebih mengefektifkan
pengendalian yang ada dalam perusahaan untuk menghindari adanya salah saji material. Jadi pertimbangannya bisa dilihat misalnya pada fungsi penerimaan kas, di situ salah saji potensialnya misalnya penjualan tunai ternyata tidak dilakukan melalui register kas. Jadi auditor bisa menetapkan pengendalian yang perlu dilakukan adalah gunakan mesin register kas supaya lebih aman. Kemudian auditor juga bisa memberi masukan, lakukan pemeriksaan periodik atas prosedur penggunaan mesin register kas ini. Kemudian pengujian pengendalian mungkin dilakukan adalah mengamati prosedur penjualan tunai, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada supervisor tentang hasil pemeriksaan periodik yang sudah dilakukan. Ini untuk fungsi pendepositan kas di bank, misalnya salah saji potensialnya adalah tidak ada kesesuaian antara kas dan CN diterima dengan kertas perhitungan kas. Jadi jumlah kas yang ada dari penjualan tunai ternyata nggak sama pencatatan perhitungan kasnya. Jadi atau kas yang diterima tidak didepositkan ke bank hari itu juga. Maka pengendalian yang perlu dilakukan, auditor perlu mengadakan pengecekan independen kesesuaian kas dan CN diterima dengan kertas perhitungan kas. Kemudian pengujian pengendalian yang mungkin bisa memeriksa bukti pengecekan secara independen atau mengulang kembali pengecekan independen tersebut kalau ternyata masih ada ketidaksesuaian. Salahnya di mana? Nah, kemudian untuk fungsi yang ketiga, pencatatan penerimaan kas. Ini mungkin salah saji potensial yang mungkin terjadi ada ini, misalnya remittance advice tidak sesuai dengan prelist, atau ada beberapa penerimaan tidak tercatat, atau ada penerimaan yang diposting ke akun pelanggan yang salah. Jadi pengendalian yang perlu seperti apa atas salah saji ini dan pengujian pengendalian yang bisa dilakukan seperti apa. Nah, kemudian pengujian pengendalian untuk penghimpunan kas dan deposit ke bank ini bisa meliputi 6 langkah ini. Jadi mengendalikan deposit bank, slip setoran dan ceknya sebelum dibawa oleh orang kliennya, oleh karyawan ke bank. Kemudian membandingkan total jumlah rupiah dalam cek dengan total yang ada di slip deposit. Membandingkan cek dengan rincian dan dalam catatan penerimaan kas dan buku pembantu piutang dagang. Kemudian dinilai kewajaran selang waktunya antara penerimaan kas dan ketika kapan dia nyetor ke bank. Kalau selang waktunya terlalu lama kan ada kecurigaan di situ. Kenapa lama sekali? Disetorkannya apa? Jangan-jangan disalahgunakan dulu uangnya gitu. Kemudian membandingkan penjurnalan dalam jurnal penerimaan kas dengan daftar deposit dalam laporan bank bulanan. Dan memastikan bahwa penerimaan kas yang tidak terdaftar dalam laporan bank sudah didaftarkan pada laporan bank bulanan berikutnya. Kemudian mengusut total dalam jurnal penerimaan kas dengan posting dalam buku besar. Kemudian mendokumentasikan setiap temuan penyimpangan yang diperoleh dari 5 langkah yang tadi sudah disebutkan. Oke, itu tadi untuk transaksi penjualan tunai. Nah, kemudian selanjutnya ada transaksi penyelesaian penjualan. Jadi misalnya retur penjualan dan penghapusan piutang. Di pertimbangan aktivitas pengendaliannya itu didasarkan dengan kebijakan yang mirip sama yang tadi. Ada dari review kinerja membandingkan kinerja tadi. Kemudian pengolahan informasi, pengendalian fisiknya, dan adanya pemisahan tugas. Ini yang menjadi pertimbangan dalam prosedur penentuan pengendalian. Nah, kemudian adapun untuk prosedur retro penjualannya itu ada pemisahan tugas antara fungsi yang berwenang untuk memberikan otorisasi atas transaksi retro penjualan dengan fungsi yang menangani dan mencatat transaksi tersebut. Jadi di sini harus ada pemisahan tugas ya. Ini bentuk pengendaliannya. Kemudian penggunaan memo kredit yang diotorisasi oleh pejabat berwenang. Kemudian penerimaan barang yang hanya didasarkan pada adanya otorisasi retur penjualan. Dilakukan perhitungan independen atas barang yang diretur dan setiap pencatatan dilandasi pada dokumen pendukung yang lengkap. Dia harus lengkap. Nah, kemudian untuk penghapusan piutang, sini ada pemisahan fungsi antara fungsi operasional dan fungsi pencatat, penggunaan bukti memorial yang terotorisasi,
Kemudian setiap pencatatan harus dilandasi dengan dokumen sumber dan dokumen pendukung yang lengkap, serta adanya pertanggungjawaban atas semua bukti memorial secara periodik. Nah, kemudian dokumen dan catatan yang digunakan secara umumnya adalah memo kredit, jurnal retro penjualan, dan formulir otorisasi piutang tak tertagih. Dan di sini fungsi-fungsi yang terlibat di penyesuaian penjualan, ada fungsi pemberian potongan penjualan, fungsi pemberian hak retur penjualan, fungsi penghapusan piutang dagang, dan penetapan cadangan kerugian piutang. Jadi kalau fungsi yang pemberian potongan penjualan itu kan perusahaan biasanya memberikan potongan penjualan yang berbeda ya jumlahnya. Bisa aja untuk pelanggan yang loyal, yang sudah lama berlangganan di perusahaan, itu diberikan potongan penjualan yang lebih besar daripada pelanggan yang baru bertransaksi dengan perusahaan. Jadi di situ harus ada otorisasi atas pemberian potongan penjualan. Misalnya di situ benar-benar ada tanda tangan direktur pemasaran. Jadi supaya nggak sembarangan ada potongan penjualan yang seenaknya gitu dilakukan. Kemudian untuk hak retur penjualan di situ untuk mengurangi risiko adanya retur penjualan yang tidak diotorisasi, maka di sini harus ditekankan adanya otorisasi ya dari bagian penjualan ketika akan memberikan hak retur penjualan. Jadi pengujian pengendaliannya itu bisa dilakukan dengan melakukan pengamatan pada prosedur persetujuan dari retur penjualan. Jadi ini untuk memastikan adanya pemisahan fungsi dari yang menjalankan, kemudian yang menyimpan barang yang diretur, dan fungsi pencatatan akuntansinya. Nah, kemudian bisa juga mengambil sampel dari transaksi retur penjualan dari jurnal umum dan diperiksa ke dokumen pendukungnya. Oke, lengkapnya bisa dibaca lagi di modul ya. Kemudian untuk fungsi penghapusan piutang dagang ini juga harus memenuhi prosedur atas persetujuannya ya. Persetujuan dari penghapusan piutang dagang. Kemudian penetapan cadangan kerugian piutang ini auditor harus memperhatikan kemungkinan perusahaan mencatat cadangan kerugian piutang yang overstate atau terlalu tinggi. Jadi dengan demikian auditor bisa membantu memberikan saran pada perusahaan untuk memperbaiki posisi keuangannya kalau memang overstate. Kemudian pengujian substantif saldo piutang dagang. Nah, jadi kalau piutang dagang itu kan rekeningnya dia akan mencatat pencatatan bertambahnya aset perusahaan yang berupa piutang yang timbul dari penjualan barang dan jasa. Jadi kalau piutang itu kan merupakan aset lancar ya, aset lancar yang timbul dari adanya jualan kredit khususnya. Jadi untuk menguji secara substantif untuk saldo piutang dagang ini auditor harus melakukan penetapan resiko deteksi dulu. Jadi tinggi atau rendahnya resiko deteksi untuk masing-masing asersi itu tergantung pada besarnya risiko audit yang ditetapkan. Tergantung juga dari risiko bawaan dan risiko pengendalian. Jadi beberapa auditor bisa menggunakan metrik seperti ini untuk mencatat dan mengkorelasikan berbagai komponen risiko yang harus dipertimbangkan dalam merancang tes substantif untuk setiap pernyataan saldo rekening. Nah, jadi ini ya contohnya matriksnya di sini. Kemudian ada asersi. Jadi untuk risiko audit ini untuk asersi keterjadian risikonya. Risiko deteksinya rendah, kelengkapan rendah, kewajiban dan alokasi dan penyajian dan pengungkapan. Nah, kemudian dari penetapan deteksi tersebut, auditor nanti akan mempertimbangkan program audit yang akan dia untuk menguji substantif saldo piutang dagang ini. Jadi auditor bisa merancang program audit ini untuk mencapai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk masing-masing asersi. Jadi kalau bila risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah untuk suatu asersi, maka lebih banyak pengujian substantif yang perlu dilakukan.
Jadi ilustrasi contoh program audit untuk pengujian substantif piutang dagang itu bisa dilihat ya pada modul. Saya tidak masukkan di PowerPoint karena panjang. Jadi di situ untuk misalnya untuk prosedur inisial, tes substantifnya bisa melacak saldo awal piutang dagang pada kertas kerja sebelumnya, kemudian memperoleh data piutang dalam neraca percobaan yang didasari dengan melakukan footing pada neraca percobaan, menentukan kesesuaian dengan jumlah yang ada di buku pembantu dan jumlah piutang dagang yang ada dalam master file dan saldo buku besar. Kemudian di prosedur analitis itu bisa menghitung rasio-rasio turnover piutang dagangnya, kemudian melakukan analisa hasilnya itu dengan harapan tahun sebelumnya. Nah, kemudian untuk pengujian detail transaksi, auditor bisa melakukan vouching sampel pencatatan transaksi untuk mendukung dokumentasi. Kemudian bisa melakukan cut-off test atau uji pisah batas. Bisa melakukan cut-off test juga untuk penerimaan kas. Kemudian untuk pengujian detail saldo, perusahaan bisa melakukan konfirmasi piutang dagang. Kemudian mengevaluasi kecukupan cadangan kerugian piutang. Jadi itu silahkan dicermati dulu. Nah, kemudian untuk misalnya untuk penyajian dan pengungkapan, di situ auditor bisa membandingkan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Nah, jadi masing-masing prosedur itu diidentifikasikan berkaitan dengan tujuan dari audit, yaitu tujuan dari audit adalah itu memastikan laporan keuangan sudah dilakukan atau disajikan sesuai dengan memenuhi 5 asersi dari audit ya. Jadi semua dari prosedur yang ada di itu pasti diterapkan dalam setiap penugasan audit. Jadi suatu dan luas prosedur itu dibentuk berdasarkan pertimbangan auditor atas risiko pengendalian dan risiko deteksi yang akan ditanggung. Nah, kemudian akhir tugas substantif unpas. Ini audit objektifnya, asersi keberadaan, penilaian, kemudian substantif prosedur selanjutnya. Tujuan memastikan keberadaan hak dan daya. Prosedur melakukan pemasukan saldo kas pada akhir tahun, termasuk uang yang ada di bank dan bentuk yang lain. Kan? Prosedur bisa memperoleh keakuran matematis dari catatan saldo kas. Untuk keberadaan kelengkapan penilaian bisa melakukan uji pisah batas atau cut-off test, melakukan rekonsiliasi saldo kas catat di transfer antar perusahaan dan antar bank. Penelitian dan pengungkapan bisa melakukan penelaahan pada laporan keuangan untuk menentukan bahwa saldo kas sudah diklasifikasikan dengan layak dan pengungkapannya sudah mencukupi. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan. Silahkan dicermati lagi, nanti bisa kita diskusikan. Sekian dan terima kasih.